Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Renata Ramadhani Putri Supriyadi dengan NIM 12120700096 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pertemuan 4 sumber hukum Islam Al-Qiyas. Apa itu Al-Qiyas? Al-Qiyas merupakan salah satu dari sumber hukum di dalam Islam. Nah, Al-Qiyas itu merupakan sumber hukum yang keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Al-Qiyas ialah sumber hukum yang tidak mempunyai nas daripada Al-Quran dan hadis, yaitu dengan cara menetapkan hukum secara perbandingan dengan sesuatu yang ditetapkan hukum berdasarkan kepada nas. Rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama itu al-aslu. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nas yang jelas. Contohnya itu air perasan, buah kurma, dan anggur termasuk contoh al-aslu. Nah, yang kedua itu ada al-far'u. Makna al-far'u adalah cabang sebagai lawan kata dari al-aslu. Yang dimaksud dengan al-far'u adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nas hukumnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah secara eksplisit. Nah, yang ketiga itu ada al-hukmu. Al-hukmu adalah hukum syar'i yang ada dalam nas, di mana hukum itu tersemat pada al-aslu. Nah, yang keempat ada al-ilat. Al-ilat ialah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam al-aslu dan juga al-far'u. Qiyas itu terbagi menjadi beberapa segi. Nah, dalam hal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada qiyas awali. Qiyas yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada ashal karena kekuatan ilat pada furu. Contohnya itu qiyas mengharamkan berkata kasar terhadap orang tua dengan ilat menyakiti. Yang kedua itu ada qiyas musawi. Qiyas yang berlakunya hukum pada furu sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada ashal karena kekuatan ilatnya sama. Umpannya mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakannya secara tidak pantas dalam menetapkan hukum haramnya. Yang ketiga itu ada qiyas adwan. Qiyas yang berlakunya hukum pada furu lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashal, meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Umpamanya mengkiaskan apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba bila dipertukarkan dengan barang yang sejenis. Nah, memberlakukan hukum riba pada apel lebih rendah daripada berlakunya hukum riba pada gandum karena ilatnya lebih kuat. Contoh qiyas dalam sholat yaitu yang pertama sholat Jumat dengan zuhur, yang kedua sholat tahiyatul masjid, yang ketiga sholat setelah tayamum, yang keempat sholat faza qiyas dari khusuf, yang kelima khutbah hari raya dengan khutbah Jumat, yang keenam qiyas pada azan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.